Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis laporan keuangan pada PT Kimia Farma tahun 2016-2017. Dengan saya sendiri, Sylvia Jaya Dewi dengan NIM 199 dan kedua kawan saya, Indah Rizkia Rohman dengan NIM 129 dan Wahyu Novitasari dengan NIM 197. Baik, sebelum kita melakukan analisis terhadap laporan keuangan PT Kimia Farma Persero Tbk, alangkah baiknya kita harus mengetahui bagaimana sih profil dari perusahaan tersebut. PT Kimia Farma Persero Tbk merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero mengubah statusnya menjadi perusahaan publik dan nama perusahaan disesuaikan menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatat pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan PT Kimia Farma. Yang pertama, analisis rasio. Rasio likuiditas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap hutang lancarnya. Pada tahun 2017, rasio lancar PT Kimia Farma adalah sebesar 1,55 yang dapat diartikan bahwa setiap Rp1 hutang yang dimiliki oleh PT Kimia Farma dijamin oleh Rp1,55 aktiva lancar. Rasio lancar PT Kimia Farma pada tahun 2017 menurun dibandingkan pada tahun 2016. Rasio lancar PT Kimia Farma pada tahun 2017 masih berada di bawah standar industri, yaitu sebesar 2. Yang selanjutnya yaitu rasio cepat. Rasio cepat PT Kimia Farma pada tahun 2017 adalah sebesar 1,04. Rasio cepat PT Kimia Farma pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,04 yang dapat diartikan bahwa setiap Rp1 hutang dijamin oleh aktiva lancar selain persediaan sebesar 1,04. Rasio ini masih di bawah standar rata-rata industri yaitu sebesar 1,5. Rasio cepat PT Kimia Farma tahun 2017 menurun jika dibandingkan pada tahun 2016. Yang selanjutnya yaitu cash ratio. Cash ratio PT Kimia Farma pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,42 yang dapat diartikan bahwa setiap Rp1 hutang dapat dibayar oleh kas dan setara kas sebesar 0,42. Cash ratio PT Kimia Farma pada tahun 2017 meningkat jika dibandingkan dengan 2016. Yang selanjutnya yaitu rasio solvabilitas, yaitu mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk pembiayaan dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjangnya. Terdiri dari debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan long term to debt ratio. Yang pertama, debt to asset ratio. Debt to asset ratio PT Kimia Farma pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,58. Ini meningkat dari 2016. Tetapi pada rasio ini jika semakin kecil maka semakin baik. Debt to asset ratio pada PT Kimia Farma pada tahun 2017 sebesar 0,58 yang dapat diartikan bahwa setiap satu total aktiva sumber dana yang berasal atau didanai oleh hutang sebesar 0,58. Yang selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio PT Kimia Farma pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,37. Yang hal ini dapat diartikan bahwa setiap satu modal menjamin total hutang sebesar 1,37. Debt to equity ratio pada tahun 2017 mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2016. Namun pada rasio ini jika semakin kecil maka semakin baik. Yang selanjutnya yaitu long term debt to equity ratio. Pada tahun 2017, long term debt to equity ratio PT Kimia Farma yaitu sebesar 0,45 yang dapat diartikan bahwa setiap satu modal menjamin hutang jangka panjang sebesar 0,45. Dari tahun 2016 ke tahun 2017, long term debt to equity ratio PT Kimia Farma mengalami kenaikan, yaitu dari 0,28 menjadi 0,45. Untuk perbandingannya silakan bisa dilihat di PPT.
Yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset. Terdiri dari rasio perputaran aset tetap, rasio perputaran aset, dan rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran aset PT Kimia Farma tahun 2017 yaitu sebesar 1,01, yang dapat diartikan bahwa setiap satu total aktiva mampu menghasilkan 1,01 penjualan. Rasio perputaran aset PT Kimia Farma tahun 2017 menurun dibandingkan pada tahun 2016, yaitu 1,26 menjadi 1,01. Yang selanjutnya yaitu rasio perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap PT Kimia Farma pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,63, yang dapat diartikan bahwa setiap satu total aktiva mampu menghasilkan penjualan sebesar 3,63. Rasio perputaran aset tetap pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016, yaitu 5,77 menjadi 3,63. Yang selanjutnya yaitu rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan PT Kimia Farma pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,14, yang dapat diartikan bahwa persediaan dapat dikelola dan dijual dalam 1 tahun sebanyak 5,14 kali. Hal ini masih jauh di bawah standar industri yaitu sebesar 20 kali. Rasio perputaran persediaan PT Kimia Farma pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2016. Yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Terdiri dari gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Gross profit margin PT Kimia Farma pada tahun 2017 sebesar 35,93, yang dapat diartikan bahwa setiap satu penjualan dapat menghasilkan laba kotor sebesar 35,93. Dari tahun 2016 ke tahun 2017, gross profit margin PT Kimia Farma mengalami kenaikan, yaitu dari 32,07 menjadi 35,93. Semakin besar gross profit margin semakin baik karena menunjukkan harga pokok penjualannya lebih rendah dibandingkan dengan penjualannya. Yang selanjutnya yaitu net profit margin. Net profit margin PT Kimia Farma pada tahun 2017 adalah sebesar 5,41, yang dapat diartikan bahwa setiap Rp1 penjualan dapat menghasilkan laba bersih 5,41. Net profit margin PT Kimia Farma pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2016. Semakin besar net profit margin semakin baik karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba semakin baik dari tahun ke tahunnya pada tingkat penjualan tertentu. Yang selanjutnya yaitu return on asset. Return on asset PT Kimia Farma pada tahun 2017 adalah sebesar 5,44, yang dapat diartikan bahwa setiap Rp1 dari total aset dapat menghasilkan laba bersih sebesar 5,44. Dari tahun 2016 ke tahun 2017, return on asset PT Kimia Farma mengalami penurunan yaitu dari 5,89 menjadi 5,44. Yang selanjutnya yaitu return on equity. Return on equity PT Kimia Farma pada tahun 2017 yaitu sebesar 12,89, yang dapat diartikan bahwa setiap Rp1 dari total modal yang diinvestasikan dapat menghasilkan laba bersih sebesar 12,89. Dari tahun 2016 ke tahun 2017, return on equity PT Kimia Farma mengalami kenaikan yaitu dari 11,96 menjadi 12,89. Untuk perbandingannya dapat dilihat di PPT. Yang selanjutnya yaitu rasio pasar, terdiri dari price earning ratio dan dividend payout ratio. Price earning ratio PT Kimia Farma pada tahun 2017 yaitu sebesar 45,89 dan per industri farmasi yaitu sebesar 18,48, yang berarti per Kimia Farma berada di atas per industri, yang berarti bahwa saham PT Kimia Farma termasuk mahal. Berdasarkan analisis laporan keuangan PT Kimia Farma pada tahun 2017 pada rasio liabilitas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan rasio pasar,
dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Kimia Farma dalam keadaan yang tidak cukup baik karena rasio yang diperoleh masih berada di bawah standar rata-rata industri dan cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Yang selanjutnya yaitu analisis common sense pada laporan keuangan PT Kimia Farma tahun buku 2013 sampai 2017. Yang pertama, analisis common sense untuk laporan posisi keuangan tahun buku 2013 sampai 2017. Seperti yang terlihat dalam PPT, diketahui bahwa persentase aktiva lancar terhadap total aktiva cenderung menurun. Pada tahun 2013 sebesar 73,25%. Dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 60,606%. Kondisi ini dikarenakan adanya kenaikan aktiva tetap, yaitu pada tahun 2013 sebesar 26,75% dan pada tahun 2017 sebesar 39,93%. Kenaikan aktiva tidak lancar disebabkan karena perusahaan sedang melakukan investasi pada aset tetap, yaitu pembangunan unit produksi, apotek, diagnostika baru, dan pengadaan gudang. Persentase kewajiban lancar terhadap total pasiva cenderung naik, yaitu dari 30,18% pada tahun 2013 menjadi 38,87% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya aktivitas perusahaan sehingga semakin meningkat pula kewajiban lancar terhadap pihak ketiga. Persentase kewajiban tidak lancar cenderung meningkat, yaitu dari 4,10 pada tahun 2013 menjadi 18,93% pada tahun 2017. Persentase kewajiban tidak lancar cenderung naik karena perusahaan membutuhkan dana untuk investasi aset tetap, yaitu pengadaan gudang. Total ekuitas terhadap pasiva menurun, yaitu dari sebesar 65,71% menjadi 42,20%. Kondisi ini menunjukkan aktiva yang didanai dari modal semakin berkurang. Yang kedua yaitu analisis common sense untuk laporan laba rugi PT Kimia Farma tahun buku 2013 sampai 2017. Seperti yang terlihat dalam PPT, dapat diketahui bahwa persentase beban pokok penjualan terhadap penjualan cenderung menurun, yaitu sebesar 70,28% pada tahun 2013 menjadi 64,07% pada tahun 2017. Meskipun dalam data absolutnya mengalami peningkatan, tetapi karena peningkatan penjualan lebih cepat dibandingkan dengan beban pokok penjualan, sehingga presentasenya menurun. Persentase beban usaha terhadap penjualan cenderung naik dari 23,98% pada tahun 2013 menjadi 29,24% pada tahun 2017. Persentase laba bersih terhadap penjualan cenderung naik, yaitu dari 5% pada tahun 2013 menjadi 5,29% pada tahun 2017. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan penjualannya semakin baik. Berdasarkan analisis pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada tahun buku 2013 sampai 2017, dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Kimia Farma sudah cukup baik karena sudah cukup efisien dalam menggunakan biaya operasionalnya sehingga menyebabkan laba bersih cenderung meningkat setiap tahunnya. Yang selanjutnya yaitu analisis DuPont. Seperti yang terlihat dalam PPT, perhitungan untuk ROA PT Kimia Farma tahun 2017 adalah sebesar 5,44 dan ROE sebesar 12,89. Sedangkan pada tahun 2016 ROA sebesar 5,89 dan ROE sebesar 11,96. Hasil ROA pada tahun 2017 sebesar 5,44 dapat diartikan bahwa setiap satu dari total aset dapat menghasilkan laba bersih sebesar 5,44. Nilai ROA tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,9 dibanding pada tahun 2016. Nilai ROA PT Kimia Farma masih di bawah standar rata-rata industri. PT Kimia Farma harus menaikkan ROA yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan laba bersih dan atau menaikkan perputaran aktiva dengan tetap mempertahankan tingkat hutang.
Sedangkan hasil ROE pada tahun 2017 adalah sebesar 12,89 yang dapat diartikan bahwa setiap satu dari total modal yang diinvestasikan dapat menghasilkan laba sebesar 12,89. Nilai ROE PT Kimia Farma tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,93 dibanding dengan tahun 2016. Namun nilai tersebut masih berada di bawah standar rata-rata industri. PT Kimia Farma dapat menaikkan ROE dengan cara menaikkan financial leverage sambil mempertahankan ROA atau menaikkan ROA dan hutang secara bersamaan. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Kimia Farma tahun 2017 belum cukup baik jika dilihat dari penurunan ROA dan juga ROA dan ROE yang masih di bawah standar industri. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis cross-section. Apa sih analisis cross-section tersebut? Analisis cross-section merupakan perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri sejenis. Digunakan untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Bonus bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan relatif terhadap industri. Pada analisis cross-section ini, PT Kimia Farma diperbandingkan dengan PT Kalbe Farma dan PT Temposcan Pasifik dengan melihat nilai ROA, nilai buku saham, nilai pasar saham yang ada pada laporan keuangan masing-masing dari perusahaan tersebut. Bisa dilihat pada tabel yang telah disajikan pada PPT. Pada analisis cross-section ini terdapat beberapa perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan rata aritmatika. Caranya, 1 per jumlah perusahaan yang kita analisis dikalikan dengan total ROA keseluruhan perusahaan yang dianalisis. Kemudian yang kedua yaitu menghitung rata-rata tertimbang dengan melihat nilai buku saham dan nilai pasar saham. Untuk nilai buku saham caranya yaitu nilai buku saham per keseluruhan total nilai buku saham perusahaan yang diteliti dikalikan dengan nilai ROA, kemudian ditambah dengan perusahaan lain yang diteliti. Lalu, untuk nilai pasar saham yaitu nilai pasar saham perusahaan per total keseluruhan nilai pasar saham dikalikan dengan ROA, kemudian dijumlahkan dengan perusahaan lain yang dianalisis. Lalu, yang ketiga menggunakan median. Menggunakan median di sini kita ambil dari nilai ROA. Berarti median di sini sama dengan 14,70%. Karena median adalah nilai tengah. Lalu untuk ROA rata-rata industri berarti sama dengan rata-rata aritmatika sama dengan 9,21%. Rata-rata tertimbang untuk nilai buku saham sama dengan 8,12%. Kemudian rata-rata tertimbang untuk nilai buku pasar sama dengan 6,21% dan median sama dengan 14,70%. Selanjutnya yaitu analisis time series. Apa sih analisis time series itu? Analisis time series merupakan analisis perbandingan data dengan data keuangan tahun sebelumnya atau perbandingan dengan data historis. Data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Dalam analisis time series ini, kita ambil dari data penjualan Kimia Farma dan data penjualan Kalbe Farma. Bisa dilihat pada tabel yaitu masing-masing dari data penjualan perusahaan tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan tersebut cukup baik. Selanjutnya yaitu analisis modal kerja. Dalam analisis modal kerja ini terdapat 3 konsep. Yang pertama konsep kuantitatif, kemudian konsep kualitatif, lalu konsep fungsional. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Caranya yaitu modal kerja kuantitatif sama dengan jumlah aset keseluruhan. Di sini kita bisa melihat jumlah aset lancar pada laporan keuangan. Pada PT Kimia Persero Tbk ini jumlah nilai
aset lancar sama dengan 3.662.215.984 rupiah. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif adalah kelebihan aset lancar terhadap hutang lancar jangka pendek. Modal kerja kualitatif sama dengan aset lancar dikurangi hutang lancar. Tadi jumlah aset lancar sama dengan 3.662.090.215.984 rupiah dikurangi hutang lancar sebesar 2.369.507.448.768 rupiah sama dengan 1.292.582.767.214 rupiah. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional adalah dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk melihat laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Untuk modal kerja fungsional, rumusnya sama dengan jumlah aset lancar ditambah depresiasi aset. Bisa dilihat pada tabel, jumlah aset lancar tadi sebesar 3.690.090.215.953 rupiah ditambah dengan jumlah depresiasi aset sebesar 541.239.880.425 rupiah sama dengan 4.330.096.408 rupiah. Laporan perubahan modal kerja. Di sini menggunakan laporan keuangan pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai perbandingannya. Pada akun kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, itu mengalami kenaikan. Lalu, pajak dibayar di muka mengalami penurunan. Kemudian, untuk biaya dibayar di muka, itu juga mengalami kenaikan. Lalu, pada investasi pada entitas asosiasi, itu tetap. Kemudian, piutang lain jangka panjang juga naik. Piutang lain jangka panjang, aset tetap, aset properti investasi, aset belum digunakan mengalami kenaikan, lalu beban ditangguhkan mengalami penurunan. Aset tak berwujud, aset lain-lain juga mengalami kenaikan. Aset pajak tangguhan mengalami penurunan. Piutang jangka menengah mengalami kenaikan, utang usaha mengalami penurunan, utang bank dan utang pajak mengalami kenaikan, kemudian uang muka dari pelanggan dan biaya yang masih harus dibayar itu mengalami penurunan. Biaya yang masih harus dibayar mengalami penurunan, utang sewa pembiayaan liabilitas mengalami kenaikan, liabilitas lancar lainnya mengalami penurunan, kemudian liabilitas imbalan pajak kerja, pinjaman bank mengalami kenaikan, lalu pinjaman jangka menengah juga mengalami kenaikan. Utang sewa pembiayaan mengalami penurunan. Dari situ kita bisa melihat kenaikan modal kerja antara tahun buku 2016 dan 2017 sebesar 2.666.059.517.004 rupiah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sylvia Cahya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada analisis arus kas. Analisis ini melaporkan tentang besarnya kas yang masuk dan kas yang keluar selama satu periode. Analisis arus kas juga dapat membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan di suatu perusahaan. Di dalam analisis ini terdapat 3 aktivitas utama. Yang pertama ada aktivitas operasi, terus investasi, dan pendanaan. Nah, yang pertama aktivitas operasi. Aktivitas ini berhubungan dengan perolehan laba. Di dalam laporan laba rugi terdapat bagian yang bersifat kas seperti pemberian kredit kepada pelanggan, pembayaran persediaan, perolehan kredit dari pemasok. Nah, selain itu juga berkaitan dengan akun-akun seperti piutang, persediaan, pembayaran di muka, utang usaha, dan biaya akrual. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas yang mendapatkan atau melepaskan aset non-kas
yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan nantinya. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas ini memelihara dana untuk mendukung aktivitas bisnis di perusahaan tersebut, seperti membayar obligasi, penerbitan saham, pembayaran dividen, dan utang jangka panjang lainnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang analisis arus kas aktivitas operasi pada PT Kimia Farma. Nah, di PPT sudah tertera laporan arus kas. Di situ pada tahun 2016 tercatat penerimaan kas dari pelanggan sebesar 6 triliun sekian. Dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran beban usaha, pembayaran bunga, dan pembayaran pajak penghasilan. Dan ditambah dengan jaminan bank, restitusi pajak, penerimaan lain-lain, sehingga didapat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 198 miliar 50.928.789 rupiah. Dan pada tahun 2017 tercatat penerimaan dari pelanggan sebesar 6 triliun, kemudian dikurangi oleh pembebanannya, kemudian ditambah dengan pemasukan lain, menjadi didapatkan arus kas bersih sebesar 5.241.243.654 rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa arus kas pada PT Kimia Farma masing-masing bernilai positif, baik itu untuk tahun 2016 dan 2017. Nah, arus kas bernilai positif menunjukkan bahwa PT Kimia Farma itu mampu menghasilkan kas yang lebih besar sehingga dapat menutup pengeluaran-pengeluaran lainnya. Nah, selanjutnya yaitu analisis arus kas pada aktivitas investasi. Di PPT tertera pada tahun 2016 tercatat terdapat pemasukan kas dari penerimaan bunga sebesar 8 miliar sekian, kemudian digunakan untuk pembelian aset hingga didapatkan hasil akhir arus kas bersih sebesar 478 miliar 919.212.905 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat pemasukan kas dari penerimaan bunga sebesar 15 miliar dan didapatkan hasil akhir arus kas bersih sebesar 810 miliar 236.662.008 rupiah. Dan dilihat dari hasil keduanya negatif, meskipun di laporan keuangan terdapat laba dari hasil penjualan aset, namun ternyata pemasukan kas tersebut tidak cukup atau masih lebih sedikit daripada pengeluarannya. Pada umumnya arus kas investasi memang seringkali bernilai negatif, terutama untuk perusahaan yang melakukan ekspansi yang mengharuskan untuk membeli aset tetap, di mana pembelian ini berakibat untuk menambah pengeluaran perusahaan. Nah, selanjutnya untuk analisis arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi di PPT itu terdapat salah pengetikan, harusnya itu hasil akhir dari kas bersihnya itu positif atau tidak ada kurungnya, tapi di situ terdapat salah ketik, ada kurungnya gitu. Jadi pada tahun 2016 didapatkan kas bersih dari aktivitas pendanaan diperoleh sebesar 467 miliar 558.161.643 rupiah, dan pada tahun 2017 didapatkan kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 1.146 miliar 948.510.723 rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerimaan kas lebih besar daripada pengeluarannya, dan nampak di situ untuk tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan dilihat dari keduanya masing-masing menunjukkan nilai yang positif, dan penerimaan didapat dari hutang bank yang mampu mengcover semua pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Selanjutnya yaitu analisis kebangkrutan.
Analisis ini digunakan untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Nah, untuk memprediksinya, biasanya menggunakan analisis Z-score yang dikemukakan oleh Altman, di mana persamaannya yaitu ZI sama dengan 1,2 dikalikan dengan X1 ditambah 1,4 dikalikan dengan X2 ditambah 3,3 dikalikan dengan X3 ditambah 0,6 dikalikan dengan X4 ditambah 1,0 dikalikan dengan X5, di mana X1 merupakan perhitungan dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi dengan total aktiva. X2 didapatkan dari laba ditahan dibagi dengan total aktiva. X3 didapatkan dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aktiva. X4 didapatkan dari nilai saham biasa dan preferen dibagi nilai buku total hutang. X5 didapatkan dari penjualan dibagi total aktiva. Di PPT, di situ tertera tabel 1 berisikan mengenai informasi keuangan PT Kimia Farma tahun 2016 hingga 2017 yang didapatkan dari laporan laba rugi. Di situ terdapat aktiva lancar, total aktiva, hutang lancar, nilai buku, total hutang, penjualan, laba sebelum bunga dan pajak, laba ditahan, dan nilai saham dan nilai pasar saham biasa dan preferen. Untuk tabel kedua, selanjutnya tabel kedua terdapat perhitungan Z-score dari PT Kimia Farma pada tahun 2016. Didapatkan hasilnya sebesar 2,062443,7,5. Artinya Z-score ini berada di antara 1,2 dan 2,9. Di mana Z-score ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang berada dalam kondisi di ambang kebangkrutan atau hampir terjadi kemungkinan untuk kebangkrutannya. Untuk tabel ketiga, di situ menjelaskan tentang perhitungan Z-score PT Kimia Farma pada tahun 2017. Didapatkan hasilnya sebesar 1,659003351. Artinya lebih rendah dari tahun sebelumnya, lebih rendah dari tahun 2016. Artinya Z-score ini berada di antara batas 1,2 hingga 2,9 yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sama berada di dalam kondisi di ambang kebangkrutan, sama seperti pada tahun 2016. Baik, jadi itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami, kelompok 16, yang menjelaskan tentang analisis laporan keuangan dari PT Kimia Farma tahun 2016-2017. Apabila terdapat salah kata atau masih kurang dalam penyampaian, saya mewakili kelompok 16 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.